Oke, jadi baik teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1, yaitu kami dari kelompok 1 yang pertama Alpondena Milajara 12-18-007, Immanuel Yohanes Ngalamanu 12-18-005, Jibrail Lomali 12-18-034, Anggreni Ramukariri Toga 12-18-026, Delvin FR ND Mbani Mara 12-18-008, Ade Irma B Amah 12-18-019, Helena Astiwola Ole 12-17-047. Sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis model regresi linear sederhana dan model regresi linear berganda. Model regresi linear sederhana. Pengertian model dan tujuan permodelan. Yang pertama, model dapat didefinisikan sebagai suatu abstraksi atau penyederhanaan dari realitas. Model ekonometrik ini direpresentasikan dalam suatu persamaan matematika, dan model tersebut dapat terdiri dari satu atau beberapa persamaan yang dapat saling berkaitan. Setiap model ekonometrik merupakan model statistik yang mencakup komponen error yang secara umum dapat diungkapkan dalam bentuk Y sama dengan F kali X1, X2, dan seterusnya plus error. Data aktual sama dengan dugaan plus sisaan atau simpangan. Data sama dengan komponen sistematik plus komponen non-sistematik. Dugaan sama dengan F kali X1, X2, dan seterusnya sampai XP. Yang kedua, tujuan. Tujuan membuat model ekonometrik adalah minimal untuk mengkaji pengaruh suatu atau beberapa peubah, misalnya X1, X2, seterusnya, dan XP terhadap peubah lainnya, yaitu peubah Y dalam persamaan di atas. Yang kedua, melakukan peramalan nilai suatu peubah yaitu Y dalam sebuah persamaan. 3. Model persamaan regresi. Model persamaan regresi merupakan persamaan matematik yang menggambarkan hubungan antara peubah bebas dan peubah tak bebas atau terikat. Ya, slide berikutnya dibawa oleh Immanuel Ngalamanu 12-18-005. Model regresi linear berganda. Model regresi linear berganda adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara satu pengubah bebas X independen variabel dan satu pengubah tak bebas Y independen variabel, di mana dugaan hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus. Pengubah bebas seringkali disebut juga pengubah penjelas atau explanatory variable, dan pengubah tak bebas disebut juga pengubah respons. Jika model regresi tersebut digunakan untuk menggambarkan hubungan sebab akibat atau causal relationship, pengubah bebas disebut sebagai pengubah penyebab dan pengubah tak bebas disebut pengubah akibat. Sedangkan jika
Model regresi tersebut digunakan hanya untuk memprediksi, tahu meramal nilai suatu pengubah. Maka pengubah Y biasanya sulit atau mahal. Perlu waktu untuk mengukurnya, dan pengubah X relatif mudah atau mudah dapat segera diketahui nilainya. Rumus dalam model regresi linear: A sama dengan intercept rumusnya itu alfa sama dengan intercept atau perpotongan dengan sumbu tegak. Beta sama dengan kemiringan atau gradien garis lurus. A dan B itu tuh alfa dan beta sama dengan parameter koefisien regresi yang akan digunakan nilainya. Error sama dengan merupakan komponen error yang tidak diamati dan diasumsikan. Diasumsikan merupakan pengubah acak atau random variabel yang sifatnya akan dibahas lebih detail dalam bagian berikutnya. Koefisien regresi alfa dan beta adalah parameter yang menggambarkan karakteristik populasi dan akan digunakan nilainya. Asumsi pertama dan model regresi linear adalah modelnya linear dalam parameter koefisien regresi, sedangkan pengubah bebas X tidak harus linear. Saya Helena Asti akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu analisis ragam, di mana analisis ragam itu merupakan komponen sisaan EI atau error I dari persamaan regresi yang dapat memberikan satu ukuran kecocokan antara dua dugaan garis regresi YI dengan data aktual YI. Persamaan regresi yang baik adalah yang kontribusinya besar dalam menjelaskan proporsi keragaman. Persamaan regresi yang baik adalah yang kontribusinya besar dalam menjelaskan proporsi keragaman Y. Sisaan EI yang besar mengindikasikan persamaan regresi tersebut kurang sesuai, sebaliknya sisaan yang kecil menggambarkan persamaan regresi yang baik kesesuaiannya. Analisis ragam atau penguraian ragam data aktual Y untuk model persamaan regresi linear sederhana dapat diilustrasikan menjadi YI sama dengan A plus B kali XI plus EI. Dalam analisis ragam juga terdapat contoh XI atau YI yang terletak di atas dugaan persamaan regresi, yaitu R2 sama dengan JKR bagi JKT sama dengan 1 kurang JKS bagi JKT. Berkaitan dengan ini juga dapat ditunjukkan bahwa T kuadrat atau DBE sama dengan F kali 1 DBE. Secara ringkas, tahapan uji statistik F dalam ANOVA dapat dijelaskan sebagai hipotesis statistiknya, yaitu H0 sama dengan Om R pangkat 2 sama dengan Om E pangkat 2 atau Om R kuadrat kurang dari sama dengan Om E pangkat 2 atau beta sama dengan 0. H1 sama dengan Om R pangkat 2 lebih dari Om E pangkat 2 atau Om R pangkat 2 per Om E pangkat 2 lebih dari 1 atau beta sama dengan 0. Statistik uji yang digunakan dalam F-hit sama dengan KTR per KTS kali F kali 1 DBE. Kriteria keputusan jika menggunakan taraf nyata alfa misalnya 5%. Jika F-hit lebih dari F alfa kali 1 DBE maka diterima H1. Jika F-hit kurang dari F alfa kali 1 DBE maka yang diterima adalah H0. Oke, saya akan melanjutkan. Nama ada Irma Babang Amah. Di sini saya menjelaskan tentang analisis sisaan atau disebut residual.
Asumsi model regresi linear mengenai sisaan dapat dievaluasi melalui pola sisaannya dengan menggunakan grafik. Grafik tersebut dibuat dengan memplotkan sisaan atau EI atau EI pangkat 2 atau EI atau SE dengan nilai Y atau dugaan Y. Sebagai ilustrasi, dapat dilihat dalam gambar sebelah kiri adalah contoh sisaan yang berpola sehingga melanggar asumsi model regresi linear, sedangkan sisaan yang tidak berpola atau memenuhi asumsi pada gambar sebelah kanannya. EI atau SE merupakan sisaan baku yang sering disebut sebagai standardized results karena alasannya dari rumus THIT sama dengan EI plus E atau E kecil atau SE dari nilai sisaan baku beban satuan ini. Kita dapat mempertimbangkan apakah suatu data merupakan pencilan atau outlier atau bukan. Sebagai aturan praktis dari sebaran normal baku, jika EI lebih dari 2, maka data pengamatan tersebut dapat dianggap pencilan. Meskipun demikian, ada tokoh yang dibahas dalam bab ini. Ada kecenderungan sisaan berpola sehingga perlu dikembangkan model yang lebih baik lagi. Dan ini sangat logis karena banyak faktor yang menentukan total penjualan tahunan sebuah toko, misalnya lokasi, kualitas, community yang dijualnya. Kedua, model umum regresi berganda dengan asumsinya. Sifat membahas model regresi berganda atau multiplier regression model dengan asumsi bahwa pengubah tak bebas atau respons Y merupakan fungsi linear dari beberapa pengubah bebas X1, X2, dan XK dan komponen sisaan error. Model ini sebenarnya merupakan pengembangan model regresi sederhana atau satu pengubah bebas seperti yang telah dibahas dalam bab 2, sehingga asumsi mengenai sisaan error, pengubah bebas Y dan pengubah tak bebas Y juga sama dengan yang dibahas dalam bab sebelumnya. Persamaan model regresi linear berganda secara umum model populasi. Saya Devlin Banimara akan menjelaskan tentang hipotesis statistik yang diuji. Terhitung sama dengan beta J kurang beta J bagi S beta J sama dengan beta J kurang D bagi S beta J sama dengan T kali DBE sama dengan T kali N kurang K. Mengikuti sebaran the student dengan derajat bebas DBE dalam kurung sama dengan N kurang K. Kriteria penarikan kesimpulan dari kasus ini adalah jika nilai mutlak dari nilai terhitung lebih besar dari T alpha per 2 DBE sama dengan N kurang K, atau jika nilai P dari output komputer lebih kecil dari nilai taraf nyata dalam kurung alfa yang telah ditetapkan, maka hipotesis 0 dalam kurung HO ditolak. Jika HO ditolak atau H1 diterima, berarti besarnya pengaruh peubah X terhadap Y adalah besar kecil dari D. Saya Anggreni akan menjelaskan slide berikutnya yang tentang R kuadrat dan R kuadrat terkoreksi. R kuadrat sering secara informal digunakan sebagai statistik untuk kebaikan dari kesesuaian model atau goodness of fit. Untuk membandingkan validitas hasil analisis model regresi atau H1 benar, akan tetapi ada beberapa masalah dengan penggunaan R kuadrat, yaitu yang pertama ada semua hasil analisis
Semua hasil analisis statistik berdasarkan asumsi awal bahwa model tersebut benar. Kita tidak memiliki prosedur untuk membandingkan spesifikasi alternatif. Yang kedua ada R kuadrat, sensitif terhadap jumlah PUBA bebas dalam model. Penambahan PUBA bebas baru ke dalam persamaan regresi tidak pernah mengurangi R kuadrat, bahkan cenderung menaikkan R kuadrat karena tidak menambahkan JKT tapi cenderung menaikkan JKR. Jadi kita tambahkan lebih banyak PUBA bebas saja jika ingin memaksimumkan R kuadrat. Yang ketiga ada interpretasi dan penggunaan R kuadrat. Menjadi sulit jika suatu model diformulasikan mempunyai intercept sama dengan 0. Dalam kasus ini nilai R kuadrat dapat di luar selang 0 sampai dengan 1. Slide yang berikut ada korelasi parsial dan regresi bertatar atau stepwise regression. Dalam model regresi berganda, konsep korelasi sederhana dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui seberapa kuat hubungan suatu PUBA bebas atau XJ dengan PUBA tak bebas yaitu Y setelah mengeluarkan pengaruh dari PUBA bebas XI lainnya atau I tidak sama dengan J. YI sama dengan delta 1 tambah beta 1. YI sama dengan beta 1 tambah dengan beta 2. Terus X2 tambah dengan beta 3. Kemudian X3 tambah dengan error 1. Dalam rumusnya ada YI sama dengan beta 1 tambah beta 2. Kemudian X2I ditambah dengan beta 3. X3I tambah dengan error I. Koefisien korelasi parsial antara Y dengan X2 didefinisikan sebagai ukuran pengaruh X2 terhadap Y yang belum dijelaskan oleh PUBA bebas lainnya dalam model. Secara spesifik, koefisien korelasi parsial dihitung dengan menghilangkan pengaruh linear X3 terhadap Y dan juga pengaruh linear X3 terhadap X2 dan kemudian meregresikan X2 setelah pengaruh X3 dihilangkan terhadap XY setelah pengaruh X3 dihilangkan.